Nah, untuk mencari pembilangnya di sini, pembilang yang pertama berarti caranya X tambah 2 kali X dikurang 1 dibagi X tambah 2. Kemudian dikalikan dengan 4. Ini, jadi hasilnya apa? Bayangkan gini, X tambah 2 dikali dengan X kurang 1 dibagi X tambah 2. Nah, berarti ininya hilang kan ya? Hilang itu hasilnya 1. Berarti yang tersisa X kurang 1. Berarti X kurang 1, ini hasil bagi dengan ini tuh X kurang 1 dikalikan 4. Berarti 4 kali X kurang 1. Kemudian dikurangi, karena tandanya kurang, kita cari pembilang yang kedua. Berarti caranya X tambah 2 dikali X kurang 1 dibagi X kurang 1. Berarti yang X kurang 1-nya jadi 1 karena dibagi dengan yang sama, hilang ya. Berarti tinggal X tambah 2 dikalikan dengan 3. Berarti 3 dikali X tambah 2. Oke? Paham ya? Nah, sekarang penyebutnya kan sudah disatukan kan ya? Berarti kita akan mencari terlebih dahulu pembilangnya ya. Pembilangnya berarti caranya seperti apa? Caranya ada yang tahu? Berarti ini kan sudah penjumlahan seperti biasa ya. Ini kita kalikan terlebih dahulu gunakan sifat distributifnya. 4 kali X, 4X dikurang 4 kali 1, 4. Ini perhatikan, ini negatif 3 ya. Dikalikan X berarti negatif 3X. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Yang atasnya seperti ini. Yang bawahnya gunakan perkalian antara dua suku dengan dua suku. X kali X, ini ya, X kuadrat. Kemudian X kali negatif 1, negatif 1X atau negatif X saja. Kemudian 2 kali X berarti plus 2X. 2 kali negatif 1, negatif 2 gitu ya. Jadi ini betul ya. Nah, dari sini kemudian kita perhatikan suku-suku yang sejenisnya. Nah, 4X dengan negatif 3X itu sejenis. Ini dengan ini sejenis, berarti bisa kita satukan. 4X dengan negatif 3X itu yaitu X ya. X negatif 4 dengan negatif 6 itu jadi negatif 10 atau dikurang X dikurang 10. Ini dengan ini sejenis. Negatif X tambah 2X itu hasilnya adalah 1X atau X saja. Berarti hasilnya X kuadrat tambah X dikurangi 2. Paham ya? Jadi hasilnya seperti ini. X kurang 10, X kuadrat tambah X dikurang 2. Oke? Paham ya? Selanjutnya masih bentuk pecahan aljabar. Sekarang kita contoh yang dalam bentuk perkalian ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk perkalian pecahan ya sama saja menyelesaikan tekniknya atau caranya dengan menyelesaikan perkalian pecahannya ya. Kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3A dikali 4B pangkat 2C itu hasilnya 3 kali 4, 12 A B pangkat 2C. Oke, yang bawahnya berarti 2B dikali 15A pangkat 2 berarti 2 kali 15 itu 30 A pangkat 2B. Kemudian kita sederhanakan ya, menyederhanakannya berarti bisa ini kita bagi dengan 6 ya. Ini jadi 2, ini jadi 5. A dengan A kuadrat berarti bisa dibagi A, yang ini jadi 1, yang ini A kuadrat bagi A jadi A. B kuadrat dengan B bisa dibagi B, berarti ini sisa tinggal 1B ya, atau B pangkat 1, yang ini jadi 1. Jadi yang atas 2 kali 1 kali B kali C berarti 2BC per 5A. Oke. Nah, itu langkah yang pertama ya. Jadi kalian kalikan terlebih dahulu kemudian sederhanakan. Atau kita juga bisa menyederhanakan terlebih dahulu kemudian kita kalikan. Contohnya ini 3A dengan 15A pangkat 2. Ini bisa dibagi 3A. 3A bagi 3A 1, 15A pangkat 2 bagi 3A itu 5A. Kemudian ini bisa dibagi dengan 2B ya. 2B bagi 2B 1, 4B kuadrat bagi 4B kuadrat C bagi 2B berarti tinggal 2, B-nya tinggal pangkat 1 dan C. Jadi sama saja hasilnya. 2BC per 5A. Oke.
Selanjutnya bagaimana kalau pembagian? Ya sama saja ketika kita menyelesaikan pembagian bilangan pecahan, yaitu langkah pertamanya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk perkalian. Kemudian kita kalikan saja atau sederhanakan terlebih dahulu. Ini Y dengan 5Y bisa dibagi Y, ini jadi 5, ini jadi 1. 6X pangkat 3 dibagi dengan 3X pangkat 2, 6 bagi 3 jadi bisa disederhanain 2, ini 1. X pangkat 3 dengan X pangkat 2, kedua-duanya dibagi X pangkat 2, ini jadi 1 ya, yang ini jadi 1X atau X saja. Jadi hasilnya adalah 2X per 5. Udah ya? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktorisasi bentuk aljabar. Nah, untuk memfaktorisasi bentuk aljabar, kita harus terbiasa dulu memfaktorkan satu suku tunggal ya, atau bentuk aljabar suku 1 yang sukunya mempunyai satu buah suku ya, bentuk aljabar yang terdiri dari satu buah suku. Contohnya misalkan ini 12x pangkat 2y, maka faktor-faktornya adalah bisa banyak. Ingat, mencari faktor itu bisa kita gunakan ini ya, 12x kuadrat y. Cari di sini bilangan sebelah kiri dan sebelah kanan yang hasil kalinya adalah 12x kuadrat y. Jadi kita harus terbiasa. Misalkan di sebelah sininya 2, berarti sebelah sininya harus 6x kuadrat y. Karena dikalikan supaya hasilnya 12x pangkat 2y. Oke. Misalkan di sininya 3x kuadrat, berarti sebelah sininya harus berapa? 3 kali berapa? 3x kuadrat kali berapa? 3x pangkat 2 kali berapa? Supaya hasilnya ini. Berarti 3 supaya hasilnya 12, berarti 4. X kuadrat supaya dikalikan berapa? Kalikan 1 saja ya. Berarti tinggal Y saja di sininya. Oke. Jadi 3x kuadrat kali 4y. Bagaimana kalau di sininya 6xy? Berarti dikalikan dengan 2x. Supaya hasil kalinya ini. Gimana kalau di sininya misalkan 12y? Berarti di sininya ya x kuadrat saja. Dan seterusnya. Jadi kalian harus terbiasa dengan ini ya, perkalian seperti ini. Jadi dikalikan berapa supaya jadi ini, kalikan berapa supaya jadi ini. Paham ya? Oke. Nah, itu dasarnya ya, kalian harus bisa itu terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang kita untuk faktorisasi bentuk aljabar ini kita menggunakan sifat distributif. Nah, menggunakan sifat ini, ingat ketika ada A kali B tambah C atau B dikurangi C, ini bisa gini ya, A kali B ditambah A kali C. Itu perkalian antara satu suku dengan dua suku. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat distributif ini tetapi arahnya dibalik. Maksudnya gini, ini soalnya kita akan mencari jawabannya. Jadi jawabannya harus seperti ini. Soalnya dalam bentuk ini. Oke? Contoh ya, misalkan 4x tambah 10. Nah, berarti kita harus terlebih dahulu mencari A. A ini apa? A ini adalah suatu bilangan yang bisa membagi AB dan bisa membagi AC. Jadi kita akan mencari di sini. Langkah pertamanya kan gini ya. Nah, di sini berapa angkanya? Yang bisa membagi 4x dan 10. Atau bahasa matematikanya faktor persekutuan. Dan lebih bagus lagi kalau di sininya adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Oke. Nah, berarti kita terlebih dahulu harus mencari faktor persekutuan terbesar dari 4x dan 10. Berapa? 2 ya. 4x bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2. Kemudian kita akan mencari di sininya berapa? 2 dikali berapa supaya dapat 4x? Itu kan? Atau caranya 4x bagi 2, yaitu 2x. Kemudian 2 dikali berapa supaya dapat 10? Ya, atau cara dapat yaitu 2 dikali 5 ya, atau dapat 5 ini bisa juga kita bicaranya seperti ini, menyatakannya 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi faktorisasi dari bentuk ini adalah 2 dikali 2x tambah 5. Ini faktorisasi. Faktorisasi itu dalam bentuk dituliskan dalam bentuk